kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan jurnal PPT yaitu yang berjudul resensi. Sebelum itu kami akan menerangkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bintang Satria dengan 4. Saya ada Jafar Lutfi, dengan 47. Saya Kamil Wijaya, tim 51. Dan Islam Joko dengan 46. Pengertian resensi. Istilah resensi berasal dari bahasa Belanda, resensi, yang berarti kupasan atau pembahasan. Jadi resensi adalah kupasan atau pembahasan tentang buku, film, atau drama yang biasanya disiarkan melalui media massa seperti surat kabar atau majalah. Pada Komisi Nasional Bahasa Indonesia disebutkan bahwa resensi adalah pertimbangan pembicaraan atau ulasan buku. Akhir-akhir ini resensi buku lebih dikenal dengan istilah timbangan buku. Dalam menulis resensi harus bertolak dari tujuan resensi itu sendiri, yaitu untuk membantu para pembaca perlu tidaknya membaca sebuah buku tertentu. Tujuan penulisan resensi: A. Memberikan informasi atau pemahaman yang menyeluruh tentang apa yang tampak dan terungkap dalam sebuah buku. B. Memberikan pertimbangan apakah sebuah buku pantas mendapat sambutan dari masyarakat atau tidak. C. Menjawab pertanyaan yang mungkin timbul jika seseorang melihat buku yang baru terbit. Adapun pertanyaan sebagai berikut: 1. Siapa pengarangnya? 2. Mengapa ia menulis buku? 3. Bagaimana hubungannya dengan buku-buku sejenis yang dihasilkan oleh pengarang lain? 4. Bagaimana hubungannya dengan buku-buku sejenis karya pengarang yang sama? Pada ke depan ya, kalau presentasi yang sama mas. Ini saya resensi informatif. Biasanya yang berisi informasi suatu karya biasanya hanya berisi ringkasan atau rangkuman mengenai substansi suatu karya. Resensi evaluatif. Ulasan yang berisi penilaian tentang suatu karya biasanya ringkasan atau rangkuman hanya sekilas. Selebihnya penulis memaparkan penilaian mengenai kelemahan dan kelebihan karya tersebut. Untuk resensi, pertama ada identitas. Dalam resensi tentang judul, pengarang, kalau terbit, sebar halaman dan sebar buku. Bagian ini mungkin saja tidak dinyatakan secara langsung, seperti yang tampak pada teks serta film dan buku. Yang kedua ada orientasi. Bagian ini biasanya terletak di peringkat pertama, yakni penjelasan tentang perincian buku, seperti pengetahuan yang pernah didapatkan oleh buku dan resensi. Misalkan penyusunan resensi. Yang pertama ada data buku, seperti nama pengarang, penerbit, tahun terbit dan tebal buku. Yang kedua ada pendahuluan, berisi perbandingan dengan karya sebelumnya, biografi pengarang atau hal yang berhubungan dengan tema atau isi. Ketiga ada ulasan singkat dari buku. Yang keempat harus bermanfaat dan kepada siapa manfaat itu ditujukan. Unsur-unsur dalam resensi. Yang pertama ada judul resensi. Yang menarik dalam benar-benar menjiwai seluruh tulisan atau isi tulisan. Tidak harus ditetapkan terlebih dahulu. Yang perlu diingat, judul resensi atau selaras dengan keseluruhan isi resensi. 2. Data buku. Data buku biasanya disusun sebagai berikut. A. Judul buku. Jika buku itu termasuk buku atau terjemahan, itu artinya juga harus ditulis. B. Pengarang. Jika ada tulis juga penerjemah, editor atau penulis seperti yang tertera dalam buku. C. Penerbit. 3. Pembukaan atau lead. Pembukaan dapat dimulai dengan hal-hal berikut ini. A. Memperkenalkan siapa pengarangnya, karyanya berbentuk apa saja, dan prestasi apa yang diperoleh. B. Membandingkan dengan buku sejenis yang sudah ditulis, baik oleh pengarang sendiri maupun pengarang lain. C. Memaparkan gagasan atau sosok pengarang. 4. Tubuh atau isi pertanyaan resensi buku. Tubuh atau isi pertanyaan resensi buku biasanya memuat hal-hal di bawah ini.
A. Sinopsis atau isi buku secara benar dan kronologis. B. Ulasan singkat buku dengan kutipan secukupnya. C. Pengumpulan buku. D. Halaman buku. E. Rumusan kerangka buku. F. Tinjauan bahasa mudah atau berbelit-belit. B. Kesalahan cetak atau tidak ada. 5. Penutup resensi di bagian penutup. Biasanya berisi saran atau pertanyaan bahwa buku itu penting untuk siapa dan mengapa. Komponen resensi novel. Komponen yang dapat dibahas dalam menyusun resensi novel adalah sebagai berikut. A. Tema. 1. Apa tem? B. Alur cerita. C. Penokohan. D. Sudut pandang. E. Latar cerita. F. Nilai. G. Bahasa dan gaya cerita. H. Pengarang. Siapa pengarang cerita itu? Kesimpulan. Resensi adalah ulasan atau penilaian sebuah hasil karya dalam menyajikan kualitas yang terkait dengan pengumpulan maupun kekurangannya. Penulis resensi harus memperhatikan kedua hal, yaitu penulis harus mendalami sesungguhnya tujuan penulis dari pengarang buku. Presentasi dari kami. Bila ada pertanyaan, mohon untuk bertanya. Langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Dino Valente, NIM 11. Pertanyaannya adalah apa tujuan resensi penulisan resensi tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana. Ini bertanya berikan contoh cara meresensi buku. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikram Penawan, NIM 32. Pertanyaannya, apa perbedaan sinopsis dan resensi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aden Ibrahim, NIM 20. Saya akan bertanya tentang jelaskan langkah-langkah membuat resensi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Magda, yaitu apa tujuan penulisan resensi. Jadi tujuan penulisan resensi yaitu untuk memberi pemahaman komprehensif mengenai suatu karya berdasarkan sudut pandang penulis. Jadi kayak memberi pertimbangan kepada pembaca itu kayak mengenai kelebihan dan kekurangan dari buku tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab dari hasil Maulana. Berikan contoh cara meresensi buku. Kelebihan. Ceritanya begitu itu dan mengalir seakan membaca mengalami berbagai problema yang itu. Penulis mengajak pembaca mendalami Islam dengan yang bahasanya menyejukkan. Bisa Bandung membaca menarik dan itu harus merasa bukan kekurangan. Iya, asli. Kekurangan Sama titik. dicintai Bandung. Empat orang wanita. Ketika jika dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari rasanya aneh jika ada pria yang dinilai oleh empat orang wanita. sekaligus. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Loh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Gilang Gunawan dengan yang 32. Sinopsis merupakan ringkasan terhadap suatu karya, baik itu karya tulis seperti buku fiksi dan non-fiksi, atau pertunjukan seperti film, drama, teater, dan sebagainya. Sementara itu, resensi merupakan pertimbangan baik dan buruknya suatu karya, sebagaimana dikutip dari buku Bahasa Indonesia tahun 2011 yang ditulis oleh Suherli, Maman Suryaman, dan Haji Setiaji dan Istiqomah. Sebelum melakukan penilaian, resensi akan memberikan gambaran singkat mengenai isi karya yang akan diresensi, kemudian memberikan objektif tentang karya tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas. Jangan bisik-bisik. Kami juga. Di sini saya akan menjelaskan menjawab pertanyaan dari Mas Ahdan. Jelaskan langkah-langkah membuat resensi. 1. Mengenali semua aspek buku yang diresensi mulai dari tema, deskripsi isi buku, hingga jenis buku tersebut. 2. Membaca buku yang akan diresensi secara komprehensif, cermat, dan teliti. 3. Menandai bagian-bagian buku yang diperhatikan secara khusus dan menentukan bagian-bagian yang dikutip untuk dijadikan data. 4. Membuat sinopsis atau intisari dari buku yang akan diresensi. 5. Menilai kualitas buku yang diresensi. Sekian, terima kasih. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.